Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ilham Julan Nurusni. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari pembahasan kami, yang mana kami di sini akan membahas tentang analisis aspek pemasaran, yang mana kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Nah, untuk pembahasan pertama itu ada pemasaran dalam konsep Islam, yang mana pemasaran adalah suatu aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Jika meneladani Rasulullah SAW saat melakukan perdagangan, maka beliau sangat mengedepankan adab dan etika dagang yang sangat luar biasa. Nah, adapun beberapa etika yang harus dijunjung tinggi pedagang muslim adalah dalam menjalankan aktivitas jual beli berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Untuk yang pertama itu tidak menjual sesuatu yang haram. Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras dan mabuk-mabukan, narkotika dan barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hasil penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan kotor. Yang kedua itu ada tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya seperti menjual yang tidak dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Selain itu, Islam juga melarang umatnya menjual buah-buahan yang belum jelas nih hasilnya, serta sistem perdagangan terlarang lainnya. Yang ketiga itu tidak terlalu banyak mengambil untung. Nah, mungkin dari beberapa perdagangan di Indonesia itu ada nih beberapa oknum pedagang yang sangat sekali mengambil untung banyak sampai untung tersebut berkali-kali lipat. Untuk pembahasan selanjutnya itu tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Poin selanjutnya, tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada pembelinya. Selanjutnya itu ada penjual harus melebihkan timbangan. Seorang pedagang sangat dilarang mengurangi timbangan. Nah, jadi ada beberapa pedagang di Indonesia itu masih sering nih untuk mengurangi timbangan, padahal hal-hal seperti itu sangat dilarang tuh oleh Rasulullah SAW. Nah, next. Poin selanjutnya itu ada pemaaf, yaitu mempermudah dan jemah lembut dalam berjual beli. Poin terakhir, tidak boleh memakan dan memonopoli barang dengan tertentu. Sabda Nabi SAW, tidaklah seorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat. Hadis riwayat Muslim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 karakteristik dan pemasaran syariah marketing yang dapat menjadikan panduan bagi para pemasar. Dalam Islam ada 4 karakteristik pemasaran atau syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu yang pertama ada tesis atau rabaniyah, yaitu salah satu ciri khas pemasaran syariah yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional, yang dikenal selama ini adalah sifat yang religius atau diniyah. Kondisi ini tercipta tidak karena keterpaksaan, tetapi berangkat dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua ada etis atau akhlakiyah. Sifat etis ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat testis. Dengan demikian, syariah marketing adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Tidak peduli apapun agamanya, karena nilai etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah Ta'ala memberikan petunjuk melalui para rasulnya yang meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, moral, etika, maupun syariah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan perbedaan waktu dan tempat. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia yang berbeda-beda sesuai dengan rasulnya masing-masing. Yang ketiga ada realistis atau al-wakiyah. Realistis atau al-wakiyah syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti modernitas dan kaku.
Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan syariah Islamiyah yang mendalasinya. Syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi, karena dianggap merupakan simbol masyarakat Barat. Syariah marketer adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersaja. Yang keempat ada humanistis atau al-insaniyah. Humanistis atau al-insaniyah adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Dengan demikian, nilai humanistis ia menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang atau tawazun, bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang besar-besarnya. Selanjutnya ada pertanyaan mendasar dalam aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar merupakan salah satu aspek yang berkenan mengenai kondisi pasar dari bidang usaha. Aspek ini merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun suatu laporan SKB. Yang pertama, ada berapa market potensial yang tersedia. Untuk mengetahui berapa market potensial yang tersedia, maka dapat menggunakan informasi yang telah lalu. Dengan kata lain, pemilik usaha sebelum membuka usahanya harus terlebih dahulu melakukan perbandingan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan usaha yang akan dilakukan. Sebagai contoh, apabila akan membuka usaha kuliner berupa bakso dan sate, tentunya pasar potensial yang tersedia sangat banyak sekali di orang yang berusia lanjut sampai dengan orang yang berusia muda. Sebagai contoh, apabila membuka usaha kuliner bakso dan sate, usahakan mempunyai tempat usaha yang terletak di tengah kota dan pinggir jalan serta tempat yang padat penduduk. Dengan alasan semua orang yang lewat atau lingkungan sekitar akan selalu membeli kuliner yang sudah dihasilkan dan merasa cocok dengan cita rasa tersebut. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang ketiga, yaitu penilaian potensi pasar. Untuk menilai potensi pasar, sangat diperlukan untuk melakukan riset pasar. Riset pasar adalah usaha yang mengumpulkan pencatatan untuk menghasilkan data. Selanjutnya menganalisis data tersebut secara sistematis dari konsumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan produk dan lingkungan eksternal perusahaan. Riset pasar dapat membantu keputusan pemasaran yang lebih baik, dan riset pasar dapat membantu menentukan dan menemukan minat konsumen, menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk yang dapat dijual, menentukan perubahan dalam perilaku konsumen, meningkatkan teknik pemasaran yang lebih baik, serta merencanakan sasaran yang realistik. Tujuan riset pasar adalah mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan data yang telah diperoleh di lapangan. Ada 3 aspek utama untuk menjalankan prosedur ini. Yang pertama ada penelitian potensi pasar dan identifikasi pelanggan atau pemakai potensial. Yang kedua ada analisis seberapa besar perusahaan baru tersebut bisa memanfaatkan potensi pasar. Yang ketiga, penentuan peluang nyata pasar dan resiko melalui uji coba pasar. Dan slide selanjutnya ada analisis potensi pasar. Penentuan dan evaluasi potensi pasar dari usaha bisnis baru yang direncanakan hendaknya dimulai dengan pengumpulan data-data yang relevan dengan pasar mengenai pelanggan potensial, memotivasi pembelinya, kebiasaan membeli, dan dampak perubahan dalam karakteristik produk pada potensi pasar. Selanjutnya ada identifikasi pasar potensial. Potensi pasar adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk barang atau jasa tertentu selama periode waktu yang ditentukan, misalnya 1 tahun. Dan ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengestimasi potensi pasar adalah yang pertama ada identifikasi pemakai akhir tertentu dari produk atau jasa. Yang kedua ada identifikasi segmen pasar pokok, yaitu kategori pelanggan yang relevan homogen. Dan yang terakhir ada menentukan atau memperkirakan volume pembelian potensial
dalam tiap-tiap segmen pasar dan volume total dari semua segmen. Identifikasi pelanggan potensial mungkin sangat mudah karena produk tersebut akan menunjukkan siapa yang menggunakan. Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan yang berikut ini akan memudahkan usaha baru guna mengidentifikasi pemakai potensial. Yaitu ada siapa yang merupakan pembeli potensial dari produk, di manakah pemakai yang potensial bertempat tinggal, mengapa pelanggan potensial ingin membeli produk ini, dan apa kebiasaan membeli mereka. Dan ada seberapa sering mereka membeli produk ini, berapa jumlah rata-rata tiap pesanan, berapa jumlah total permintaan produk ini setiap bulannya atau setiap tahunnya, dan bagaimana siklus permintaan, dan yang terakhir bagaimana potensi pertumbuhan dari pasar. Halo teman-teman, saya akan membahas marketing syariah. Berbeda dengan konsep konvensional, bauran pemasaran di sini wajib berpedoman pada syariah Islam, mulai dari produknya yang harus halal dan bermanfaat, cara penyampaian nilai dan promosinya yang harus jujur tanpa manipulasi, hingga tempat atau saluran distribusinya yang adil dan tidak merugikan orang banyak. Fokus utamanya adalah bauran pemasaran yang berlandaskan prinsip Islam. Di sini ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu pedoman pada syariah Islam. Segala aktivitas pemasaran wajib tunduk dan patuh pada aturan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Menghindari praktik yang dilarang seperti riba, judi, maisir, atau ketidakpastian garar. Yang kedua yaitu produk. Produk yang dijual harus halal dengan zat dan cara mendapatkannya, serta thayyib, baik, bermanfaat, dan berkualitas bagi konsumen. Yang ketiga yaitu nilai dan promosi. Cara mempromosikan produk tidak boleh menipu, memanipulasi, atau berlebihan. Promosi harus menyampaikan informasi yang jujur mengenai nilai atau kegunaan produk. Yang keempat yaitu tempat atau distribusi. Saluran distribusi harus dilakukan secara adil, tidak menimbun barang atau ikhtiar yang merugikan masyarakat, dan memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang baik. Selanjutnya, untuk mencapai kesuksesan bisnis yang berkah, strategi pemasaran Islami berlandaskan pada 4 sifat kunci, yaitu syidik atau jujur dalam berjualan, amanah yang berarti dapat dipercaya oleh konsumen, fatana yaitu cerdas dalam mengelola strategi, dan yang terakhir tablik, yaitu komunikatif dan transparan dalam menyampaikan informasi produk. Dijelaskan faktor kunci sukses dalam mengelola bisnis agar mendapatkan nilai-nilai moral yang tinggi. Strategi ini mengadopsi 4 sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Syidik, yaitu benar dan jujur. Seorang pemasar harus jujur dalam menjelaskan spesifikasi barang, tidak menyembunyikan cacat produk. Yang kedua itu amanah, terpercaya. Menjaga kepercayaan konsumen, memberikan garansi yang sesuai, dan bertanggung jawab penuh atas transaksi. Yang ketiga fatana, yaitu cerdas. Pebisnis atau pemasar harus cerdas, kreatif, dan memiliki wawasan luas dalam mengelola strategi serta melihat peluang pasar. Terakhir yaitu tablik atau komunikatif, mampu menyampaikan keunggulan produk secara transparan, persuasif, santun, dan mudah dipahami oleh konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan segmentasi target dan posisi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang beragam atau heterogen menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang hampir sama. Setelah pasar dibagi, perusahaan menentukan target pasar, yaitu konsumen yang akan dilayani. Selanjutnya, perusahaan menetapkan posisi pasar atau positioning, yaitu menciptakan citra atau keunggulan produk agar berbeda dan mudah diingat oleh konsumen dibandingkan produk pesaing. Selanjutnya ada kualitas jasa berdasarkan perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kualitas jasa tidak hanya dinilai dari kepuasan pelanggan, tapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariat. Ada enam dimensi kualitas yang meliputi-nya. Yang pertama ada compliance atau kepatuhan, memberikan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua ada asuransi atau jaminan, memberikan rasa aman, jujur, dan dapat dipercaya kepada pelanggan. Selanjutnya ada responsi atau daya tanggap, cepat dan sigap dalam membantu serta melayani pelanggan. Ada people atau fisik,
memiliki fasilitas perlengkapan dan penampilan yang bersih serta profesional. Selanjutnya ada empati, memberikan perhatian dan memahami kebutuhan setiap pelanggan. Selanjutnya ada reliability atau keadaan, membantu memberikan pelayanan secara konsisten, tepat, sesuai dengan janji. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan perlu menentukan segmen, target, dan posisi pasar yang tepat agar strategi pemasaran lebih efektif. Selain itu, kualitas jasa dalam perspektif Islam harus mengutamakan kepatuhan syariah, kejujuran, keandalan, serta pelayanan yang profesional untuk menciptakan kepuasan dan kedaulatan pelanggan. Jadi kawan-kawan, kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh pembahasan kami ialah menyimpulkan bahwa analisis aspek pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan suatu usaha. Dalam perspektif Islam, pemasaran tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, akan tetapi juga harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah seperti jujur, amanah, adil, dan menghindari segala bentuk kecurangan. Selain itu juga perusahaan perlu melakukan analisis pasar, menerapkan strategi marketing mix syariah, serta menentukan segmentasi target pasar dan posisi produk secara tepat agar mampu bersaing. Kualitas pelayanan yang baik, profesional, dan berlandasan nilai-nilai Islam juga menjadi kunci dalam membangun kepuasan serta loyalitas pelanggan. Dengan demikian, keberhasilan pemasaran tidak hanya diukur dari peningkatan penjualan, akan tetapi juga dari keberkahan usaha dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas. Baik, cukup itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhaka wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.